pemirsa, kembali lagi bersama kami di Suara Muda Indonesia. Saya Laura Putri Azahra dan saya Rianti Putri Nazain. Hari ini kami akan membahas kasus besar yang sedang ramai diperbincangkan di seluruh Indonesia. Ya, benar sekali. Kasus ini melibatkan nilai fantastis, yaitu sekitar 13 triliun di sektor minyak sawit CPO. Kasus ini tidak hanya merugikan negara, tapi juga berdampak langsung pada masyarakat, terutama ketika harga minyak goreng sempat melonjak tajam dan langka di pasaran. Banyak sekali masyarakat yang mengantri untuk membeli minyak goreng, tetapi di sisi lain ada beberapa pihak yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Lalu, bagaimana sebenarnya kronologi kasus ini dan apa tanggapan masyarakat, khususnya para pelajar seperti kami? Baik, langsung saja kita simak selengkapnya dengan rekan kami di lapangan. Kasus korupsi minyak sawit mentah atau CPO ini bermula pada awal tahun 2022 ketika harga minyak goreng di dalam negeri melonjak drastis. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan larangan ekspor untuk menjaga ketersediaan stok minyak goreng di pasar domestik. Namun, beberapa perusahaan besar seperti Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group diduga melakukan ekspor ilegal dengan memanfaatkan izin khusus yang disalahgunakan. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara mencapai 17 triliun rupiah. Beruntung, berkat kerja keras Kejaksaan Agung, sekitar 13,2 triliun rupiah berhasil disita dan dikembalikan ke kas negara pada Oktober 2025. Kasus korupsi CPO uang pengganti kerugian negara mencapai 17,708 triliun rupiah. Perusahaan terdakwa korupsi CPO PT Wilmar Group dengan nilai korupsi 11,8 triliun rupiah. PT Musimas Group sebesar 4,8 triliun rupiah. Dan PT Permata Hijau Group sebesar 937,5 miliar rupiah. Dari total kerugian negara, uang pengganti yang sudah disetor ke negara sebesar 13,25 triliun rupiah, sedangkan sisanya 4,4 triliun rupiah akan dibayar secara bertahap. Dan tadi kemarin kami sudah melakukan eksekusinya, tinggal kami secara hari ini akan kami serahkan keseluruhan. Ini jumlahnya ini 13 triliun 255. Tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau 13 triliun akan kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar 2 triliun, 4. Bahwa Kejaksaan telah melakukan suatu penuntutan kepada grup korporasi yaitu Wilmar Group dan Musimas Group serta Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara itu 17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar 13.255 karena yang 4,4-nya adalah diminta kepada Musimas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan penyerahan uang pengganti kerugian negara ini menjadi pertanda baik dalam mengawali 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo juga meminta Kejaksaan Agung untuk terus mengejar uang negara yang telah diselewengkan agar bisa dialokasikan kembali untuk kepentingan rakyat. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa korupsi tidak hanya merusak ekonomi negara, tapi juga kehidupan rakyat kecil. Minyak goreng yang seharusnya mudah didapat justru langka dan harganya melonjak, membuat banyak ibu rumah tangga kesulitan memenuhi kebutuhan dapur. Kebetulan ini pas 1 tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari 1 tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia, Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa
membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup. 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diseleweng. Halo pemirsa, saya Tia Nur Hajizah melaporkan langsung dari lingkungan sekolah ini. Hari ini saya akan berbincang dengan beberapa teman sekolah tentang kasus CPO senilai 13 triliun yang sudah ramai diperbincangkan. Untuk itu, saya sudah bersama dengan rekan-rekan reporter saya, yaitu Sahwa dan Cantika yang akan mewawancarai siswa yang ada di lokasi ini. Untuk itu, Sahwa dipersilakan. Terima kasih Tia, langsung saja kita tanyakan ke pendapat anak-anak sekolah. Halo kakak, izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah Yusuf, saya dari kelas 11-10. Menurut kakak, bagaimana tanggapan tentang kasus korupsi senilai 300 triliun ini? Menurut saya sih parah banget ya, karena dengan uang nominal sebesar itu harusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan membangun fasilitas umum yang layak untuk masyarakat. Tapi malah disalahgunakan, rasanya sih kecewa banget. Menurut kakak, bagaimana agar kasus ini tidak terulang lagi? Menurut saya hukum itu harus tegas. Jadi jangan cuma uangnya aja yang dikembalikan, tetapi pelakunya juga harus dikasih sanksi yang berat. Karena kalau negara kita tidak mempunyai hukum yang tegas, maka orang lain juga bisa melakukan kejahatan yang sama. Betul banget. Menurut kakak, apa langkah-langkah kecil kakak sebagai pelajar agar kita bisa melawan koruptor ini? Menurut saya kita bisa mulai dari hal-hal kecil, kayak contohnya jujur waktu ulangan, tidak menyontek, dan tidak mengambil barang orang lain. Karena dari kebiasaan kecil-kecil kayak gitu, itu bisa menjadi kebiasaan yang jujur saat dewasa nanti. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada rekan-rekan saya. Baik, terima kasih Syawa. Betul banget, pendidikan memang mempunyai peran penting dalam membangun karakter anti korupsi. Di sini saya mempunyai pertanyaan buat teman-teman sekolah. Boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Nurfitri Bintang Safitri, saya dari kelas 11. Oke, pertanyaannya, kalau menurut kakak, apa peran pendidikan dalam mencegah korupsi? Menurut saya, pendidikan itu sangat penting karena pendidikan itu mengajarkan kita tentang nilai-nilai kerjasama, kejujuran, kedisiplinan. Mungkin cukup. Oke, pertanyaan terakhir ya. Apa pesan kakak buat generasi muda Indonesia? Pesan saya, jangan pernah takut buat bersuara dan melawan ketidakadilan. Mungkin kita masih pelajar, tapi dari sekarang kita bisa jadi generasi muda yang bersih, jujur, dan cinta Indonesia. Segitu cukup. Oke, terima kasih ya jawabannya. Kembali lagi bersama Tia. Biasa, suara pelajar kami sangat terinspiratif. Terima kasih Sahwa dan Cantika atas laporannya. Itu tadi laporan dari rekan kami di lapangan dan pendapat para siswa tentang pentingnya kejujuran. Kami berharap para pelaku korupsi bisa dihukum secara adil dan uang bisa kembali dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Korupsi bukan hanya sekadar hukum, tetapi juga tentang moral. Mari kita tanamkan diri kita dengan nilai kejujuran sejak dini. Sebagai pelajar, mari kita mulai perubahan dari diri sendiri. Belajar jujur, disiplin, dan tidak mengambil hak orang lain. Saya Laura Putri Azahra. Dan saya Tianti Putri Zain. Terima kasih telah menyaksikan Suara Muda Indonesia. Jujur dari sekarang, bersih untuk masa depan. Sampai jumpa.